Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup dan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita syukuri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada kesempatan hari ini pula saya sekarang berada di kantor Waris Daud. Insya Allah akan berbagi ilmu tentang udhiyah atau berkurban di hari raya Idul Adha. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hukum kurban atau udhiyah, ada beberapa pendapat mengatakan, yaitu ada yang berpendapat bahwa kurban itu adalah wajib, seperti kaul atau pendapatnya Syekh Imam Abu Hanifah, yang beliau mengatakan bahwa berkurban itu adalah wajib dengan dalil-dalil tertentu dari kitab suci Al-Quran, seperti yang termaktub di dalam surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Dan juga dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu sa'atan walam yudohi fala yaqrubanna musallan. Al hadis wallahu a'lam bil murad. Di dalam surat Al-Kautsar tersebut dikatakan, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Salatlah engkau karena Tuhan dan berkurbanlah. Nah, dari dalil atau dari firman tersebut sudah jelas bahwa antara sholat dan kurban itu tidak bisa ditafrik atau dipisah-pisahkan. Karena apa? Sholat tujuannya untuk taqarrub kepada Allah. Sholat tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sementara kurban pun demikian. Karena ada keterangan yang menyatakan bahwa berkurban itu adalah ditaqarruban ilallah. Artinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sama seperti sholat. Dan juga ada beberapa pendapat bahwa kurban itu adalah sunnah muakkadah atau sunat muakkad, sunat yang hampir wajib, sunat yang dikuatkan. Seperti termaktub di dalam kitab Takrib Al-Bajuri. Di sana dituliskan atau dikatakan seperti yang sudah saya tukil di sini, al-udhiyatu wa huwa ismun lima yudhabu min ni'am yauma idun nahri wa yamut tasyriqi taqarruban ilallah. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayah wa idza ata biha ahadan min ahlil baiti kafa an jamihim wala tajibul udhiyatu illa binadri. Jadi di dalam kitab tersebut mengatakan bahwa kurban itu adalah seekor hewan yang disembelih pada hari penyembelihan atau pada hari raya Idul Adha. Tujuannya apa? Sama seperti tadi, yaitu tujuannya taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pendapat yang mengatakan bahwa kurban itu adalah sunnah. Di sana dikatakan wal udhiyatu sunnatun muakkadatun.
kurban itu adalah sunnah mu'akkad, artinya sunnah yang dikukuhkan atau dikuatkan, jadi hampir mendekati pada wajib. Jadi menurut saya, ulama yang mengatakan kurban itu wajib adalah benar. Karena apa? Wajib untuk setiap orang yang mampu melaksanakannya. Terus ulama yang mengatakan bahwa kurban itu adalah sunnah mu'akkad, itu juga benar. Apabila kita timbang-timbang atau kita prediksi antara yang mewajibkan dan yang mensunat mu'akkadkan, itu sama-sama saja. Sunat mu'akkadah, sunat yang dikukuhkan. Dikukuhkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mampu. Nah, yang mengatakan wajib juga itu bagi orang-orang yang sudah mampu. Nah, di sini saya bukan untuk membicarakan tentang perbedaan atau perdebatan pendapat tersebut. Akan tetapi di sini saya akan berbagi ilmu bagaimana kita caranya supaya dibiasakan diri kita ini untuk berbagi di setiap hari, setiap jam, setiap waktu. Tidak perlu menunggu kapan datangnya hari kurban, kapan datangnya Idul Adha. Kenapa demikian? Karena yang dinamakan dengan taqarrub atau mendekatkan diri itu, kita diwajibkan untuk setiap saat, setiap detik. Kita harus selalu berdekatan, harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa tadi saya gores hari kurban? Dengan hari kurban itu, jadikanlah itu adalah momen bagi kita, peringatan bagi kita bahwa kita ini harus selalu berbagi. Nah, seperti berbaginya di hari kurban tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berbicara tentang berbagi tadi atau berbicara tentang berkurban tadi, maka marilah mulai dari saat ini, marilah kita untuk membiasakan diri berbagi rezeki, berbagi ilmu, berbagi apa yang kita miliki atau apa yang kita mampu. Yuk, mulai dari saat ini kita awali bismillah, bismillah untuk berbagi kepada sesama manusia. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mungkin dari semua kaum muslimin wal muslimat pada kesempatan ini ingin berbagi, ingin membiasakan diri atau ingin memulai untuk berbagi, tapi masih kebingungan dikarenakan apa? Dikarenakan kemampuan masih minim. Bapak, Ibu, kaum muslimin wal muslimat, tidak usah putus harapan atau tidak usah kecil hati. Yang namanya berbagi itu yang penting keikhlasan di dalam diri kita sendiri. Jadi tidak perlu atau tidak harus dengan nilai-nilai uang yang banyak atau harta yang banyak. Yang penting tumbuhkanlah di dalam hati kita niat untuk berbagi. Apapun yang kita miliki, yang kita mampu, yuk berbagilah. Yang mampu dengan harta, berbagilah dengan hartanya. Yang mampunya dengan ilmu, berbagilah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaga, berbagilah dengan tenaganya. Bahkan Rasulullah SAW ketika ada sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa berbagi sementara kami adalah orang-orang yang tidak punya, adalah orang-orang yang harus dikasihani. Rasulullah menjawab, apabila engkau sudah ada dalam hati ingin berbagi, maka berbagilah sekemampuan. Mampu dengan 1 ekor unta, maka berbagilah dengan 1 ekor unta. Mampu dengan 1 ekor kambing, berbagilah dengan kambing. Mampunya dengan ayam, berbagilah dengan ayam. Sekalipun engkau mampunya hanya dengan 1 butir telur, maka berbagilah dengan butir telur tersebut. Jadi
kata lain bahwa berbagi itu tidaklah harus dengan sesuatu yang sangat berharga atau dengan sesuatu yang sangat banyak. Intinya berbagi adalah keluar dari diri kita sendiri. Apapun kemampuan kita, berbagilah atau berikanlah kepada orang lain. Nah, untuk itu kami dari Lembaga Amil Zakat dari Agnia untuk Duafa, insya Allah akan memberikan solusi bagi semua kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Mungkin bapak atau ibu kaum muslimat ingin berbagi, tapi masih ada kesulitan kemana diarahkannya. Insya Allah kami Laz Daud sudah memfasilitasinya, dan silakan hubungi aja ke nomor-nomor yang sudah tertera di bawah ini. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.